Selamat berjumpa lagi adik-adik yang terkasih. Pada kesempatan ini kita lihat tema Bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2020, yakni mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dasar permenungannya diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Itu ayat kitab suci yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa menghadapi krisis kita saat ini. Kita melihat dulu apa artinya krisis. Krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi yang mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Peristiwa yang tidak stabil dan berbahaya dan sangat berpengaruh pada kehidupan setiap orang, komunitas, atau seluruh masyarakat, termasuk juga dalam kehidupan gereja. Sedangkan iman sebagaimana yang kita tahu adalah keyakinan, rasa percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Lalu kita melihat apa itu identitas. Identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri sendiri. Kesadaran akan jati diri kita. Itulah identitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah ciri-ciri keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang. Kita lihat apa itu krisis iman dan krisis identitas. Krisis iman adalah situasi di mana kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Situasi di mana kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita tidak lagi menyadari dan mengalami kasih Tuhan. Sedangkan krisis identitas adalah situasi atau keadaan di mana kita tidak menyadari siapa diri kita. Kita tidak mengenal siapa jati diri kita, atau ciri khas atau sesuatu yang khusus pada kita menjadi kabur, bahkan tidak tampak sama sekali. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat krisis iman dan identitas umat Israel. Itu diawali dengan hancurnya Yerusalem. Raja Salomo meninggal, kemudian kerajaan Israel itu terpecah menjadi kerajaan Israel wilayah utara dan kerajaan Yehuda wilayah selatan. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur yang di utara mengalahkan kerajaan Israel, maka tinggal kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Tahun 605 sebelum Masehi, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar mengalahkan Mesir sehingga menguasai wilayah Syria dan Palestina, dan saat itu Yehuda sedang dikuasai oleh Mesir sehingga otomatis tunduk pada kerajaan Babilonia, Raja Babel. Raja Yehuda waktu itu bernama Raja Yoyakim. Raja Yoyakim memberontak sehingga bulan Desember tahun 598 sebelum Masehi, pasukan Babel mengepung kota Yerusalem dan Yoyakim pun akhirnya dibunuh. Anak Yoyakim yang bernama Yoyakin kemudian menjadi raja. Bulan Maret tahun 597 sebelum Masehi, Yoyakim, Raja Yehuda bersama ibunya, para pegawai dan pembesar kerajaan menyerahkan diri setelah mereka kalah dalam pemberontakan. Lalu mereka juga dibuang ke Babel. Setelah mereka buang di Babel, paman Yoyakim yang bernama Zedekiah diangkat oleh Raja Babel Nebukadnezar menjadi Raja Yehuda. Namun kemudian Zedekiah, paman Yoyakim ini, juga ikut memberontak.
Lalu tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem dikepung dan dihancurkan. Sedekia sempat melarikan diri, namun ditangkap dan dibuang di Babel setelah matanya dibutakan. Jadi peristiwa kehancuran Yerusalem karena pemberontakan. Lalu kemudian kita melihat krisis kaum buangan di tanah Babel. Hidup di tanah Babel, di tanah asing, itu merupakan pengalaman yang berat. Hancurnya Yerusalem, termasuk istana kerajaan dan bait Allah, membuat mereka makin terpuruk dan harapan untuk kembali menjadi sirna. Mereka, bangsa Israel, masih diberi kebebasan untuk menjalani hidupnya di tanah pembuangan itu, sehingga ada yang berhasil dalam kehidupan ekonominya. Krisis iman menjadi hal yang serius karena mereka beranggapan bahwa Yahweh, Allah mereka, telah kalah oleh dewa-dewi Babel. Mereka beranggapan bahwa Yahweh tidak berkuasa untuk membebaskan mereka dan mengembalikan hak mereka sebagai bangsa yang merdeka. Di tengah situasi krisis itu, kemudian mereka memiliki harapan dengan timbulnya pandangan baru, pemahaman baru, pengertian baru, kesadaran baru bahwa Yahweh mereka adalah Allah pencipta. Dalam masa pembuangan ini, para pemuka Israel itu dapat menyelesaikan penulisan kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Jadi kitab Kejadian sampai Ulangan itu diselesaikan dalam masa pembuangan di Babel ini. Muncul kesadaran bahwa Allah mereka, Allah yang mereka sembah, adalah pencipta alam semesta dan manusia yang tinggal di dalamnya. Allahnya adalah Allah pencipta. Yahweh, Allah mereka yang disembah adalah Allah yang maha kuasa, karena dia menciptakan semuanya. Hanya dengan firman-Nya, Allah dapat melakukan semua yang dikehendakinya, termasuk matahari, bulan, bintang, yang oleh bangsa-bangsa lain, termasuk Babel, itu menyebutnya sebagai dewa atau dewi mereka. Padahal itu hanyalah ciptaan dari Yahweh, ciptaan dari Allah. Nabi Yeskiel dan Deutero Yesaya kemudian muncul dan menegaskan kepada bangsa Israel siapa sesungguhnya Allah yang mereka sembah itu. Nabi ini mengingatkan mereka, menyadarkan mereka tentang siapa Allah yang mereka sembah. Allah yang mereka sembah itu adalah pencipta, Allah yang maha kuasa. Dan saat ini Yahweh sedang menghukum bangsa Israel karena mereka telah berdosa kepadanya. Yahweh yang maha kuasa itu menggunakan Raja Kores untuk melakukan kehendaknya, yaitu membawa orang Israel kembali ke tanah air mereka dan mendirikan kembali bait Allah. Akhirnya mereka juga kembali ke Yehuda dan kembali melaksanakan hidup keagamaan mereka. Mereka sadar bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Pemahaman tentang Allah sang pencipta ini membuat mereka sadar akan identitas mereka. Para imam ingin agar kepercayaan dan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah tidak hilang, maka dilakukan dua hal. Menciptakan praktik keagamaan yang baru seperti ibadah kelompok di sinagoga dan memberi arti baru pada hari Sabat dan sunat sebagai tanda umat pilihan Allah. Jadi sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan umat Israel, di mana mereka mengakui Allah sebagai Allah mereka dan Allah mengakui mereka sebagai umat pilihan Allah. Muncul pandangan baru bahwa kehadiran Allah tidak lagi terikat pada tempat tertentu. Allah kini hadir dalam umat yang bersekutu dan beribadah kepadanya. Selama 50 tahun, orang Yehuda tinggal di pembuangan. Identitas mereka sebagai warga sebuah kerajaan telah hilang. Tapi identitas mereka sebagai umat Yahweh, umat Allah, tetap dipertahankan. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Kita lihat krisis iman dan identitas murid Yesus.
Allah berjanji bahwa takhta serta kerajaan Daud akan berdiri kokoh selama-lamanya, dan keturunannya sendiri yang akan memerintah sebagai raja yang bergelar Mesias, raja yang diurapi dan dipilih oleh Allah. Harapan akan datangnya Mesias tumbuh kuat pada zaman Yesus, di mana orang Yahudi sedang dijajah oleh kaum Romawi. Mesias yang diharapkan dan dinantikan itu adalah raja politik. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan bangkit, Petrus menegur Yesus dengan berkata, kiranya Allah akan menjawabkan hal itu. Yesus langsung menegur Petrus dengan berkata, "Ialah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Pemahaman yang sama juga tampak dalam Rasul Yakobus dan Yohanes yang meminta agar kelak ketika Yesus menjadi raja, yang seorang duduk di sebelah kanannya dan yang seorang duduk di sebelah kirinya. Akhirnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan pada saat itu murid-murid Yesus ketakutan dan melarikan diri. Petrus juga sampai menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Para murid takut dan bersembunyi. Harapan mereka akan tampilnya Mesias, raja bagi mereka lenyap. Mereka tidak ingat lagi akan semua hal yang dikatakan Yesus sebelumnya kepada mereka, bahwa dia harus menderita dan wafat, namun akan bangkit lagi. Mereka sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Akhirnya Yesus bangkit pada hari ketiga dan menampakkan diri kepada mereka. Berjumpa dengan Yesus yang bangkit ini membuat mereka berubah. Mereka menjadi sadar siapa sebenarnya Yesus yang mereka ikuti. Yesus yang mereka ikuti itu adalah anak manusia. Berulang kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Penglihatan yang dialami Daniel memberi pemahaman tentang siapa anak manusia itu. Bahwa aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Yesus memang datang dari surga, namun menjadi manusia untuk melaksanakan tugas penyelamatan. Pada akhir zaman, anak manusia akan datang sebagai raja surga dalam kekuasaan dan kemuliaannya untuk membalas semua orang menurut perbuatannya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus ini memang raja, tetapi bukan raja dari dunia ini. Penyelamat yang dilakukan oleh Yesus ialah membebaskan manusia dari hukuman dosa yang berujung pada maut atau kematian, namun bukan kematian fisik, tetapi keterpisahan dari Allah. Manusia yang dikuasai oleh dosa tidak mungkin hidup bersama dengan Allah. Yesus mati atau terpisah dari Allah untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia, supaya manusia layak tinggal bersama dengan Allah dalam kehidupan surgawi. Saudara-saudari, itu dua krisis yang terjadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Krisis iman dan identitas kita sebagai orang Katolik saat ini adalah dengan adanya perkembangan teknologi. Orang lalu kemudian seringkali karena kemajuan orang lupa siapa sebenarnya Tuhan. Orang merasa manusia lebih hebat dari Tuhan. Juga saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita juga kadang bisa sadar apakah kita saat ini sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Maka menanggapi krisis iman ini, kita menggali kebenaran mengenai Allah. Kita menggali identitas sebagai umat beriman dan cara hidup menurut identitas itu. Maka ada 4 subtema pertemuan. Yang pertama, Allah adalah sumber cinta kasihku. Yang kedua, Yesus adalah rajaku. Pertemuan yang ketiga, aku utusan Tuhan. Dan pertemuan yang keempat, aku bersaudara seperti jemaat perdana. Saya kira sampai di sini dulu. Saya mohon maaf, saya membacanya atau menyampaikannya dengan sangat cepat karena terhalang oleh waktu yang hanya 15 menit saja. Terima kasih. Tuhan memberkati.